Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang belum bergabung, saya akan memulai acara webinar pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang kami hormati. Selamat datang dalam webinar series ke-23 dengan tema dari proposal ke aksi, menjalankan proyek hibah dikti sesuai rencana. Webinar ini diselenggarakan sebagai wadah berbagi pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan hibah dari Dikti, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Perkenalkan, saya moderator pada pagi hari ini. Nama saya Sabila Wayu Sakita yang akan memandu jalannya acara hari ini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Fibri Jatinugroho. Apakah terdengar Bapak suara saya? Ya, sudah. Baik, Bapak. Bapak Fibri ini telah berpengalaman dalam mengelola hibah dikti, termasuk tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusi untuk memastikan proyek bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk aktif berpartisipasi. Silahkan mencatat pertanyaan yang ingin diajukan karena nanti pada akhir sesi akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan materi dari Bapak Fibri Jatinugroho. Kepada Bapak Fibri Jatinugroho, kami persilahkan. Ya, terima kasih buat moderator yang memandu jalannya acara kita. Ya, selamat pagi, selamat uh, untuk Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan nama saya Fibri Nugroho. Saya akan mencoba sharingkan apa yang telah saya lakukan dan juga uh, yang sedang dikerjakan. Jadi kalau Ibu Bapak sedang menyusun proposal atau mengajukan proposal pendanaan ke eh, Dikti, ya, ini menjadi sebuah tantangan buat kita karena saya lihat tadi malam ternyata penerimaan proposal diperpanjang lagi sampai tanggal 13 dan juga nanti masih ada verifikasi dari ketua lembaga penelitian masing-masing kampus sampai tanggal 15. Ya, izinkan saya berbagi layar. Ya, ya sudah nampak ya, Ibu Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Ya, ini yang menjadi materi kita pada pagi hari ini dari proposal ke aksi dengan satu subtema menjalankan proyek hibah dikti sesuai rencana. Nah, kenapa di subtema ini saya kasih tanda kurung dikti? Karena kalau Ibu Bapak melihat sebenarnya ada banyak banyak lembaga-lembaga hibah penelitian yang disediakan bagi kita para peneliti atau para dosen untuk kemudian bisa mengupgrade diri dalam penelitian atau dalam menunjang kinerja kita dalam dunia pendidikan tinggi. Ya. Ini sedikit perkenalan saya. Eh, Nama saya Fibri Jatinugroho. Saya bekerja di home base saya di STT Sangkala, Sekolah Tinggi Teologi Sangkala di Salatiga. Saya juga membantu mengajar di beberapa kampus di uh, UKSW, lalu ada di beberapa kampus di Jakarta. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kita yang kita menjadi tenaga pengajar atau dosen di pendidikan tinggi. Ada itu NIDN yang sekarang jadi NUPTK. Lalu NIP, Nira, saya membantu sebagai asesor di bawah Kementerian Agama, khususnya di Dijen Bimas Kristen sebagai asesor untuk dosen, baik itu untuk apa penilaian kinerja dosen, BKD maupun jabatan fungsional dosen di bawah Kementerian Agama. Nah, itu ID peneliti saya, Sinta Orchid Scopus. Itu menjadi ID peneliti kalau kita masuk dalam dunia penelitian. Ya, Sinta Orchid Scopus menjadi sebuah ID yang kita pakai untuk melampirkan
rekam jejak kita dalam dunia penelitian. Nah, saya saat ini sebagai pangkat saya di lektor kepala di dalam pangkat kedosenan saya sebagai kepala LPPM di STT Sangkakala. Riwayat studi saya di sosiologi agama, khususnya dalam bidang agama dan masyarakat, untuk lebih spesifik lagi dalam indigenous religion. Itu sedikit perkenalan saya. Nah, ketika kita berbicara soal penelitian, kita tidak bisa terlepas dari itu kalau kita sebagai dosen, apalagi ketika kita berbicara soal hibah penelitian, khususnya ke Dikti, kita perlu mengakses dalam laman-laman Kemenristek ataupun laman-laman apa di Bima. Jadi kalau saya bercanda dengan beberapa teman, kita ini berpatokan dengan pewayangan. Bima tergantung dengan Sinta. Sinta menjadi sebuah patokan kita bagaimana rekam jejak kita. Kalau kita melakukan penelitian yang bukan bidang kita, maka otomatis akan tertolak di sana. Nah, ketika kita berbicara soal penelitian, lalu kita sudah memasukkan proposal. Proposal penelitian kita itu menjadi sebuah pintu masuk atau itu menjadi tawaran kerja kita. Apakah para pendonor mau mendanai penelitian kita atau para pendonor mau menyukseskan kerja penelitian kita khususnya dengan topik ataupun tema yang kita angkat dengan masalah-masalah penelitian yang kita angkat. Nah, ketika kita berbicara soal penelitian, apalagi ketika kita dengan tema kita bagaimana proposal tadi kita bisa mengerjakan tepat sesuai dengan rencana-rencana kita. Yang patut dicek adalah apakah proposal kita pasti didanai. Nah, hemat saya yang perlu kita cermati bersama adalah pastikan proposal kita itu didanai. Nah, karena pendanaan proposal ini menjadi sebuah sebuah pintu masuk kita melanjutkan uh, proses penelitian kita. Nah, kalau dana tadi proposal tadi kita tidak mendapat dana hibah, masalahnya adalah kita mengerjakan proposal tadi melalui dana pribadi kita ataukah ada dana hibah yang lain yang akan kita ajukan. Nah, kalau Bapak Ibu mencari donor-donor atau pendonor-pendonor penelitian atau hibah-hibah penelitian, ada banyak lembaga yang menyediakan hibah-hibah penelitian. Nah, contohnya ketika tahun 2015 saya sudah bermain di penelitian ini karena ketika saya studi, maka yang terjadi bagaimana caranya studi ini bisa didanai oleh pendonor-pendonor. Nah, ketika saya menulis disertasi, disertasi saya didanai oleh lembaga pendonor. Nah, 2015 saya mendapat dana hibah dari Asia Foundation. Asia Foundation itu yang mendanai proyek-proyek hibah kemanusiaan, sosial, keagamaan. Itu menjadi sebuah organisasi yang menjadi pendonor bagi para peneliti dalam bidang itu. Nah, saya rasa akan ada banyak pendonor-pendonor, contohnya Tanoko Foundation itu yang rutin memberikan donor-donor untuk dalam bidang pendidikan. Nah, ada lembaga-lembaga yang lain, contohnya Sinarmas Foundation itu terkait dengan bagaimana terkait dengan perkebunan mereka di sawit dan lain sebagainya. Tergantung bidang studi atau keilmuan kita di mana. Atau yang lain contohnya tahun 2020 saya dengan beberapa teman kita membentuk sebuah tim, kita dapat dana hibah dari BCA, Bakti BCA. Itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Nah, ketika kita berbicara soal lembaga pendonor, pastikan proposal kita mendapat dana hibah. Karena ketika kita berbicara soal proposal, kita akan menawarkan sesuatu. Kalau orang atau lembaga tadi tertarik, mereka akan mendanai apa yang kita bisa kerjakan. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal hibah, pertama pastikan kita mendapat dana hibah. Nah, yang kedua, bagaimana caranya ketika proposal kita sudah didanai atau proposal kita sudah disetujui untuk dapat dana hibah. Nah,
Saya formulasikan dalam aksi ABCD. Aksi ABCD. ABCD itu apa saja? Nah, yang pertama ketika kita berbicara soal dana hibah, pastikan bahwa proposal kita sudah mendapat dana hibah untuk kemudian langkah pertama adalah appreciation atau apresiasi. Itu merupakan sebuah jalan panjang ketika kita menyusul sebuah proposal atau proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ada sebuah jalan panjang ketika proposal kita disetujui, maka pastikan kita mengapresiasi kerja keras Anda dan tim yang patut untuk bisa diapresiasi. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi adalah kita lupa mengapresiasi diri atau lupa mengapresiasi tim kerja kita. Karena apresiasi ini menjadi sebuah langkah awal untuk bisa mengembalikan semangat, mengembalikan pola-pola yang sedang kita kerjakan bersama atau penelitian yang kita kerjakan bersama. Ajaklah orang-orang atau pihak yang terlibat dalam mensukseskan dana hibah proposal Anda. Contohnya ketika ini dana hibah di T contohnya, ya, berarti ada orang-orang yang terlibat di sana, contohnya ketua LPPM, lembaga-lembaga yang terkait, atau mungkin tim kerja kita, mahasiswa yang membantu menyusunkan draftnya, editor, dan lain sebagainya. Nah, ajak mereka untuk diapresiasi. Apresiasi cukup cukup untuk apa ya, kumpul makan gorengan bersama, ngopi bersama untuk dapat merayakan keberhasilan kita. Ini menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi karena apa yang kita kerjakan sudah bisa diapresiasi oleh orang lain. Buktinya apresiasi apa yang dikerjakan lewat apa? Lewat pendanaan hibah tadi. Artinya proposal yang kita masukkan tadi itu benar-benar dihargai atau diapresiasi oleh lembaga pendonor, baik itu Dikti, baik itu foundation, NGO, dan lain sebagainya. Nah, apresiasi yang cukup akan memompa semangat Anda dan tim. Artinya ketika kita sudah senang, jangan sampai kita larut dalam kebahagiaan itu. Tetapi apresiasi yang secukupnya. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan adalah ya kita ajak nongkrong, angkringan bersama. Di angkringan makan sambil kita mengapresiasi diri, oh sudah sukses, sambil kita mempererat kembali jalinan kerja-kerja ke depan untuk dapat melaksanakan proposal tadi menjadi sebuah penelitian yang baik. Yang kedua, ketika kita sudah mengerjakan langkah yang pertama, appreciation, A. Yang kedua adalah B. B itu berbicara soal be a good friend. Ingat ketika kita mendapat dana hibah, ingat ada teman-teman yang mungkin belum dapat kesempatan untuk mendapatkan dana hibah. Contohnya, ketika di Bimas Kristen tahun 2022, tahun 2022 ada hibah penelitian. Saya masuk di situ, dalam satu kampus ada 5 orang yang memasukkan proposal. Nah, namun hanya proposal penelitian saya yang diterima. Maka yang terjadi, saya temui teman-teman yang belum mendapat dana hibah tadi, yang belum lolos. Saya temui, saya sampaikan bahwa terima kasih sudah mau mengalah, gitu. Atau yang lain, kenapa kok enggak itu dan lain sebagainya. Nah, supaya apa? Supaya kita juga punya hubungan yang baik dengan lingkungan kerja kita, terutama temui orang-orang atau lembaga yang terlibat dalam proyek riset. Contohnya ketika itu proyek riset yang kita memakai nama kampus kita. Pasti ada orang-orang yang terlibat di dalamnya, perizinan yang mengizinkan kita untuk penelitian. Contohnya ketua LPPM, lalu eh, dekan, rektor, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah langkah untuk ke depan kita perlu izin-izin kembali dari lembaga-lembaga. Contohnya, kalau kita melakukan penelitian lapangan, otomatis kita nanti akan butuh, karena kita memakai nama kampus, butuh lembaga-lembaga untuk mensupport kita. Proposal kita sudah disetujui dari pemerintah, sudah dapat dana dari lembaga donor, maka kita butuh support system.
baik dari kampus maupun dari rekan-rekan sekitar kita. Perizinan, pendanaan, atau aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat apa? Aktor yang terlibat itu orang-orang yang satu tim dengan kita atau kita mau merekrut asisten peneliti. Contohnya untuk pengumpulan data, oh kita butuh mahasiswa nih. Oke, kita mulai sembari melihat potensi-potensi yang dikembangkan oleh teman-teman yang lain atau potensi-potensi dari mahasiswa-mahasiswa kita, kita bisa menemui mereka supaya kita tetap berteman dengan mereka meskipun dalam sebuah kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, waktu itu kalau kita yang menjadi pemenangnya, jadilah teman yang baik buat orang-orang sekitar kita sehingga ketika perizinan kita tidak dipersulit, ketika kita butuh butuh surat-surat dalam waktu yang mendadak, kita butuh izin, butuh pendapat dan lain sebagainya, mereka tetap memberikan feedback yang baik. Contohnya ketika saya mendapat hibah penelitian dari salah satu NGO namanya FTSEA itu yang membawai studi keagamaan di Indonesia, namun itu NGO yang berasal dari eh, Amerika, maka yang terjadi mereka mereka meminta untuk dapat dievaluasi secara 360 derajat. Artinya apa? Dievaluasi baik teman sekerja, atasan, bawahan maupun evaluasi diri sendiri. Nah, supaya sinkron, kita tetap menjadi teman yang baik sehingga para para donatur tadi mendapatkan feedback yang baik juga dari rekan-rekan sekerja kita. Langkah kedua, ketika kita sudah mengapresiasi diri, langkah kedua adalah kita tetap menjadi teman yang baik buat teman-teman yang mungkin kalah di kompetisi hibah penelitian itu, uh, ataupun orang-orang yang terlibat menyukseskan penelitian kita. Yang ketiga adalah calibrating. Calibrating itu kalibrasi. Mengkalibrasi. Nah, mengkalibrasi artinya apa? Mengkalibrasi kalau Ibu Bapak, teman-teman sering pakai Google Map, aplikasi Google Map itu, maka beberapa kali Google Map akan minta mengkalibrasi ulang supaya titiknya pas. Nah, ketika saya suatu saat ada di Padang, setelah pulang dari Padang, saya ada di Semarang, ternyata map saya titiknya masih nyantol di Padang. Saya tanpa lihat Google Map, saya langsung pesen Gojek. Nah, di Gojek ternyata, loh, kok mahal sekali, sampai ratusan ribu. Ketika saya cek kembali, oh ternyata titik mapnya masih kecantol di Padang. Saya buka Google Map, lalu minta dikalibrasi, ditera ulang untuk sesuai dengan titik awal mulanya. Nah, kalibrasi ini dengan satu tujuan apa? Kita mengkalibrasi kembali proposal penelitian kita. Proposal penelitian dengan cara apa? Ketika proposal kita sudah mendapat dana hibah, maka yang harus kita lakukan pelajari kembali, kalibrasi lagi ketentuan hibah dan pendanaannya. Ketentuan hibah apa? Contohnya ketika kita mendapatkan dana hibah dari mana? Dari NGO, lembaga pemerintah, foundation atau apapun, coba cek kembali ketentuan hibahnya seperti apa. Hibah itu harus diselesaikan berapa lama. Terus hibah itu bersifat seperti apa? Contohnya ketika ada pendanaan dan dana hibah itu pendanaannya eh, ketika kita melaporkan 30% hasil kerja penelitian baru mendapat dana hibah. Nah, kalau 30% hasil kinerja kita, apa indikatornya di dalam ketentuan dana hibah atau ketentuan dari organisasi yang mendanai kita pasti ada ketentuan-ketentuan yang detail di mana kita perlu mempelajari dengan baik. Yang kedua, jangan sampai kita juga overlapping. Overlappingnya apa? Di dalam ketentuan dana hibah itu ternyata tidak ada skim atau tidak ada anggaran untuk peneliti atau honor peneliti. Ya, jangan sampai kita mengambil honor dari dana hibah itu karena nanti beberapa teman yang saya dengar di Semarang di Ubkris, teman saya di Ubkris dia sampaikan ada diminta pengembalian karena di situ didapati ternyata ada honor.
Nah, lalu ada prosentasenya. Ketentuan hibah tadi coba dicek dengan baik, pelajari dengan baik sampai pada hal-hal yang detail. Contohnya, oh yang boleh didanai untuk barang habis pakai apa? Oh ternyata barang habis pakai nggak boleh beli sprinter, nggak boleh beli HP, nggak boleh beli laptop. Nah, pelajari itu sampai detail sehingga kita tahu kemana kita akan melangkah. Nah, kebanyakan beberapa teman itu kurang melihat dengan detail ketentuan-ketentuan hibah karena satu satu pendonor dengan pendonor yang lain itu mendapatkan apa ketentuan-ketentuan atau punya ketentuan-ketentuan yang berlainan. Contohnya, ketika saya mendapatkan dana hibah dari salah satu foundation, di situ didapati dana hibah baru dicairkan setelah 50% penelitian. Berarti kalau 50% penelitian, padahal yang saya lakukan, saya seringkali saya melakukan penelitiannya penelitian lapangan, field research. Nah, penelitian lapangan kan butuh uang, butuh dana. Dananya dari mana? Ya, mulai, oh karena tadi saya sudah menjadi teman yang baik buat teman-teman di kampus, saya mengajukan diri, aku tidak punya dana penelitian, boleh tidak aku pinjam dana penelitian dari kampus dulu, sehingga ketika dana penelitian ini nanti cair, baru nanti aku kembalikan ke situ. Atau ada teman saya dari UGM karena dia penelitian di luar pulau, maka yang terjadi dia kerjasama untuk tiketnya, dia kerjasama dengan biro perjalanan di kampus di UGM punya biro perjalanan, dia sampaikan, oh aku mau penelitian di sini tapi dananya nanti akan modelnya reimburse dan lain sebagainya, dipinjami dulu. Nah, karena kita sudah menjadi teman yang baik, maka yang terjadi orang-orang yang nantinya terlibat itu dengan senang hati membantu kita, dengan senang hati membantu kita dengan untuk dapat menyukseskan hibah penelitian, terutama hibah-hibah yang model pembayarannya 30% penelitian baru nanti dapat dapat hibah, atau berapa persen penelitian baru dapat hibah. Nah, itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Bagaimana mensiasatinya sehingga kita tetap bisa berjalan. Yang kedua, kali berarti itu berbicara soal lihat detail kontrak hibahnya. Hibah tadi harus dilaksanakan berapa lama, berapa banyak, dan lain sebagainya. Contohnya, oh hibah ini harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Nah, sanggup enggak kita? Di poin selanjutnya, sanggup enggak diri kita dan tim kita menyelesaikannya? Oh, hibahnya ini terlalu terlalu cepat mengerjakannya, saya nggak mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu ya jangan tanda tangani kontrak penelitian. Karena itu menjadi sebuah sebuah apa bumerang kalau kita nggak mampu dengan waktu yang singkat, kita nggak mampu menyelesaikannya. Atau yang selanjutnya, eh, luaran hibahnya durasinya terlalu singkat atau luaran hibahnya terlalu tinggi, itu yang perlu kita cermati. Oh, luaran hibahnya harus Scopusnya harus Q1. Q1 ternyata ini nggak ada dana untuk publikasi nih. Bagaimana? Kalau Q1 ini antrinya panjang. Antrinya panjang di kontrak itu apa? Yang kita laporkan. Laporkannya hasil publikasi di jurnal apa bereputasi Scopus Q1, atau hanya sebatas LOE. Nah, kalau LOE kita bisa, atau yang lain, contohnya ada apa lembaga donor yang hanya cukup melampirkan bukti submit. Nah, kalau bukti submit ya itu lebih ringan. Bukti bukti submit lebih ringan, hanya screenshot gitu kan. Nah, ada yang bukti submit, ada yang LOE, ada yang langsung ke link publikasi. Ini yang kita perlu pelajari dengan detail. Kita perlu tadi mengkalibrasi ketentuan-ketentuan hibah, pencairan dananya, ketentuan penganggaran, ketentuan pengelolaan dana, sampai kepada pelaporan pendanaan. Nggak banyak apa yang di tahap pelaporan itu tidak dilaporkan dengan rinci karena kurang bisa memahami dengan rinci apa-apa saja yang harus dilaporkan. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah melakukan kalibrasi tadi, mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku, saatnya untuk melakukan.
melakukan penelitian kita, melakukan ini dalam rangka bagaimana kita doing something, apa ya, doing research gitu kan. Nah, caranya adalah kita buat timeline yang manageable. Manageable itu timeline yang kita bisa mengendalikan, kita bisa manage dengan baik. Ya, jangan sampai kita membuat timeline, tapi timeline tadi ya nggak masuk akal. Contohnya, oh kita perlu melakukan pengumpulan data lapangan dalam waktu 2 minggu, 2 minggu. Padahal kita penelitiannya keluar pulau. Padahal di sana belum tentu ketemu dengan orang-orang yang kita temui. Oh, belum tentu dapat jadwal dalam 2 minggu kita wawancara dengan pejabat. Oh, belum tentu nih. Nah, kita perlu memikirkan hal-hal yang detail ketika kita berbicara soal timeline. Jangan sampai timeline tadi juga menyiksa kita, menyiksa tim kita, akhirnya berantakan semua. Nah, timeline tadi yang manageable, yang bisa kita kelola dengan kesibukan-kesibukan kita yang lain, sehingga ini menjadi sebuah timeline yang manageable, yang masuk akal, yang bisa dikerjakan dan bisa kita kendalikan dengan baik. Nah, lalu yang selanjutnya adalah bagi job desk sesuai dengan kapasitas dan potensi tim kerja. Kalau kita punya tim, bagi job desk dengan baik, kapasitasnya harus sama. Contohnya, kita punya tim ini ahli analisis datanya analisis data kuantitatif. Nah, jangan suruh dia untuk melakukan review literatur karena dia hanya analisis data gitu kan. Atau kita punya tim yang terjun ke lapangan, dia wawancara sangat tajam, dia mulai bisa membuka pertanyaan dengan baik, dia bisa membawa suasana dengan baik, sehingga narasumber tadi bisa mengalir dengan baik, informasinya bisa detail. Nah, itu kita bisa bisa lihat potensi dari tim kerja kita. Nah, pastikan job desk tadi sesuai dengan kapasitas dan potensi dari tim kerja kita atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, yang ketiga, buatlah worksheet untuk memonitor capaian kinerja. Nah, baiknya kita bikin semacam sebuah laporan kinerja untuk bisa kita pantau secara berkala. Nah, sehingga ketika hasil kerja tim kerja kita bisa kita pantau. Kecuali kalau itu kita penelitian tunggal. Tapi zaman sekarang hemat saya penelitian tunggal kalau ini proposal yang didanai ini sangat kecil sekali kemungkinannya karena kita pasti akan melibatkan tim yang ada untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Jadi pakai worksheet untuk melihat apa yang dilaporkan. Kalau sekarang modelnya, kalau saya dengan beberapa teman karena luar kota ini, sebenarnya tim saya yang satu ada di Jakarta, satu di Semarang, saya di Salatiga. Nah, maka yang terjadi kita pakai pakai worksheet atau pakai Drive atau pakai Google Doc untuk kita bisa akses bersama. Ada informasi baru apa nih? Hasil wawancaranya apa? Hasil rekaman kah? Hasil foto, hasil video, hasil buku. Kalau buku kita manfaatkan teknologi contohnya supaya kita bisa mengakses data tadi. Kita mengakses data untuk bisa melengkapi data yang kita gunakan bersama. Lalu pastikan kita membuat target hasil luaran sesuai dengan kontrak penelitiannya. Contohnya hasilnya laporan 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 penelitiannya butuh 30 halaman contohnya, berupa makalah dan luarannya berupa jurnal ilmiah. Nah, kalau memang seperti itu, jurnal ilmiahnya apa? Jurnal ilmiahnya bereputasi nasional, Sinta 2 contohnya. Nah, pastikan buat target dan hasil sesuai dengan luaran. Itu pentingnya kita mengkalibrasi tadi detail di kontrak penelitian, di kontrak hibah penelitian tadi, kira-kira apa nih luarannya, hasilnya apa nih? Contohnya hasilnya apa? Prototype, hasilnya produk, hasilnya hak kekayaan intelektual, hasilnya modul, hasilnya monograf dan lain sebagainya. Pastikan kita mempelajari dengan detail. Nah, hemat saya ketika kita melakukan mengevaluasi apa yang kita lakukan. Nah, kalau saya formulasikan dengan ABCD tadi, A tadi apresiasi keberhasilan proposal kita sudah didanai. Yang kedua, be a good friend karena sepanjang penelitian kita masih membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk dapat baik itu perizinan, untuk yang terlibat dalam penelitian dan lain-lain sebagainya. Kemudian calibrating,
pelajari ketentuan-ketentuan detail kontraknya. Lalu yang selanjutnya doing itu melakukan penelitian sesuai dengan timeline, kapasitas, dan target hasil kinerjanya. Nah, yang selanjutnya ketika kita berbicara soal proses penelitian, ini alur yang hemat saya sederhana, alur proses penelitian yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, hemat saya kita pasti mempersiapkan persiapan baik itu secara dokumentasi apa yang kita persiapkan. Contohnya kita mau melakukan penelitian karena proposal kita sudah dapat hibah, kita lakukan penelitian di mana? Kita lakukan penelitian di satu kota atau di satu tempat karena penelitian kita penelitian lapangan pasti dibutuhkan dokumen perizinan, dokumen perjalanan, surat tugas dan lain sebagainya. Lalu pastikan kita punya tim kerja nih karena kalau ini penelitian yang mendapat dana hibah kita butuh tim kerja. Contohnya kalau aku butuh apa tim wawancara. Aku butuh dokumentasi ketika wawancara ada yang harus melampirkan foto di laporan penelitian nantinya. Karena kalau penelitian lapangan banyak sekali yang akhirnya melakukan fabrikasi data. Data tadi difabrikasi, data tadi menjadi sebuah data yang hasil hasil apa hasil olahan yang mentah atau dia bahkan tidak wawancara. Makanya beberapa yang saya tahu kayak tadi yang saya dapat dana dari FTC ya Asia Foundation harus melampirkan foto-foto untuk bisa dilengkapi dengan dokumen. Nah, foto-foto tadi ketika kita sebagai peneliti bekerja mencari data harus ada timnya untuk apa? Melakukan dokumentasi, memotret, apa supaya mereka saling melengkapi. Nah, tim kerja. Nah, persiapan ini harus matang di awal sehingga ketika kita menjalankannya dapat dilakukan dengan baik. Nah, kalau persiapan sudah beres, kita cek alur kerja, job desk-nya seperti apa, target kerjanya seperti apa, ke apa kita tentukan timeline-nya. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya mulai dari akhir. Kira-kira ini target luarannya apa nih? Oh, luarannya Sinta 2. Oke, Sinta 2 yang dituju jurnal-jurnal mana nih Sinta 2? Nah, jurnal mana nih? Oh, lalu kita cari kekasannya di Sinta 2 di jurnal ini apa nih? Oh, dia harus tajam di dalam literatur review. Oh, dia harus tajam dalam hasil penelitian. Dia harus tajam di analisis teorinya. Dia dianalisis datanya dan lain sebagainya. Tentukan gaya selingkungnya, lalu kita bisa lihat waktunya di dalam kontrak penelitian dia harus LOE atau hanya cukup bukti submit atau linknya. Nah, kalau itu kita bisa lihat, oh kira-kira durasinya berapa lama nih kalau ke Sinta 2 nih. Oh, durasinya 6 bulan. Oke, karena kita punya waktu 1 tahun, berarti penelitiannya sampai selesai di makalah itu makalah jurnalnya atau luaran jurnal artikel jurnalnya di bulan ke-6. Karena 6 bulan berikutnya kita harus submit dan ikut proses di jurnal Sinta 2 itu. Nah, biasanya saya akan mulai dari akhir untuk kemudian menentukan alur kerjanya sambil nanti contohnya hasil penelitiannya berupa laporan penelitian sama luaran berupa jurnal ilmiah. Nah, kalau luaran jurnal ilmiah dan hasil penelitian tadi kita sudah tentukan atau sudah tahu di awal, kita bisa menentukan target kerja mulai mundur. Oh, berapa lama nih kita butuh butuh analisis data berapa lama, kita butuh review penelitian berapa lama, kita butuh pengumpulan data berapa lama. Kalau memang waktunya singkat, yang dilakukan adalah kita menambah tim kerja supaya target kerjanya wawancara lapangan secara kuantitatif butuh orang-orang yang bisa mewawancara nih. Nah, cari tim lagi dan lain sebagainya. Oh, butuh asisten peneliti untuk melakukan coding, untuk bekerja di analisis datanya dan lain sebagainya. Kemudian pengumpulan data, kalau alur kerjanya sudah oke, target kerjanya sudah jelas, job desk-nya sudah jelas, kemudian bekerja nih, doing tadi, pengumpulan data.
baik itu literatur yang mendukung untuk menambah state of the art, untuk melihat novelty-nya dan lain sebagainya. Kemudian tentukan temukan data-data. Kalau tadi penelitian lapangan, kita mau turun lapangan berapa lama nih? Data lapangannya apa yang kita bisa kerjakan ini? Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kita untuk bisa melihat target kerja tadi. Nah, jangan lupa dimonitoring secara berkala. Kalau kita sebagai ketua tim, peneliti, kita perlu melihat data lapangan atau target kinerja tadi bisa diukur dengan jelas. Literaturnya harus kebaruan atau ada beberapa ketentuan ketentuan penelitian yang melihat literaturnya harus 10 tahun kecuali buku-buku babon gitu kan, buku primernya. Nah, itu kita harus pelajari detail dengan baik. Nah, salah satu hal teman saya sebagai tim penilai atau tim reviewer dari proposal hibah di Dikti, dia sampaikan gini, seringkali proposal ditolak atau hasil penelitian tadi tidak diterima gara-gara hal yang sepele. Salah satunya adalah literatur. Literaturnya tadi eh, merupakan literatur yang tidak relevan dalam hal konten konten dari literaturnya. Yang kedua adalah tahunnya. Ada ketentuannya, contohnya di dalam panduan penulisan proposal dan laporan penelitian ini ada ketentuannya maksimal 10 tahun atau maksimal 15 tahun, maksimal jurnal yang dipakai hasil penelitian maksimal 5 tahun ke belakang dan lain sebagainya. Pastikan itu dengan detail. Lalu data lapangannya pastikan data lapangan tadi memang data lapangan yang bersifat valid yang sudah diverifikasi, yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan etika penelitian. Lalu pelaporan, setelah data tadi terkumpul semua, lalu lakukan penulisan pelaporan. Nah, hemat saya kalau kita mau menulis, eh, pastikan orang yang memang melakukan penulisan dengan baik, bisa memformulasikan dengan baik, bisa mendialogkan hasil penelitian dengan teori dan juga dengan masalah penelitian yang kita angkat juga dengan baik. Lalu yang lain bertindak sebagai pembaca. Nah, karena hemat saya biasanya tim itu kalau saya ada satu orang yang memang dia pakar menulis. Kalau disuruh menulis pelaporan itu bagus sekali. Nah, bagus sekali. Tapi ada orang-orang yang jago dalam pengumpulan data. Nah, oh, dia bagian pengumpulan data. Data tadi apa saja? Oh, data dokumen, data rekaman, data wawancara, data angket dan lain sebagainya. Nah, di pelaporan tadi pastikan sudah dianalisis. Nah, orang-orang yang seringkali terjadi adalah analisisnya kurang dalam karena dia merangkap analisis dan melaporkan, atau yang menganalisis itu bukan dari orang yang melakukan pengumpulan data. Nah, pelaporan tadi harus vivid atau rigid sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Luarannya kalau di jurnal, luarannya kalau di monograf dan lain sebagainya, pastikan pelaporannya dilaporkan dengan baik. Nah, ketika laporan sudah kita tulis, kita sudah analisis dengan baik, sudah diverifikasi, sudah divalidasi, pastikan kita melakukan tahapan yang sebelum publikasi itu review. Kita pastikan mereview. Review tadi merupakan review analisis dan konseptual, sudah nyambung semua perbagian, dia dia saling taut menaut satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah terekam dengan baik, sudah dituliskan dengan baik. Kemudian lakukan editing. Editing ini sangat penting. Kebanyakan banyak orang yang melakukan laporan penelitian langsung aja sekali tulis tanpa diedit, sudah disubmit. Nah, seringkali yang terjadi adalah banyak yang melakukan menulis laporan namun tidak diedit. Akhirnya banyak salah ketik, banyak salah format, banyak yang salah penulisan titik koma dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah poin penting bagaimana kita melaporkan hasil review kita dengan baik. Nah, yang terakhir publikasi. Alurnya terakhir publikasi. Publikasi di mana nih? Publikasi hanya berupa laporan saja atau ada ketentuan publikasinya di jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah bereputasi internasional. Contohnya
beberapa teman-teman di BRIN, ya, saya sedang menyusun sebuah proposal penelitian yang saya mau ajukan di BRIN. Itu eh, apa ketentuannya adalah jurnal bereputasi internasional yang ketika kita memberikan laporan penelitian sudah ada LOE-nya. LOE-nya. Cara mendapat LOE berapa lama? Ya, biasanya ada teman atau tim kita yang berkorespondensi dengan editor. Nah, kita tidak meminta untuk publikasi yang cepat, tapi kita melihat biasanya berapa lama nih kalau kami dapat LOE, proses submit, review, revisi sampai kita diterima itu berapa lama? Oh, 4 bulan bisa dapat LOE, tapi nanti publikasinya di edisi berikutnya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita memikirkan itu sehingga ketentuan di kontrak penelitian tadi kita bisa ikuti dengan baik dan kita bisa tepati apa yang menjadi permintaan ketentuan para pendonor tadi. Lalu kalau itu jadi sebuah buku atau sebuah monograf, pastikan kita juga memikirkan kalau buku, oh kita buku apa? Buku ISBN atau buku hanya bentuk buku saja, tidak ada ISBN-nya nggak masalah. Lalu yang kedua, yang diminta itu penerbit apa nih? Biasanya ada beberapa lembaga pendonor, contohnya tahun lalu saya mendapat hibah dari Bimas Kristen terkait dengan agama dan kearifan lokal di Indonesia. Nah, saya membuat itu dengan beberapa teman, maka ketentuannya buku, karena buku ini menjadi sebuah acuan untuk bisa digunakan sebagai landasan membuat naskah akademik. Nah, maka yang terjadi buku tadi harus ISBN. Nah, kemarin memang akhirnya eh, kita membuat pelaporan pertanggungjawabannya terlambat karena buku tadi ternyata ada perubahan sistem, ada perubahan dalam versi digitalnya, maka yang terjadi pengajuan ISBN-nya yang biasanya hanya 1-2 minggu sudah selesai, kemarin 2 bulan belum selesai-selesai, akan berbagai macam tantangan-tantangan. Terus sebab itu kita perlu memikirkan publikasi atau luaran penelitian ini apa? Buku kah, modul kah, monograf kah, atau proyek sosial lagi, atau prototype atau seperti apa. Nah, kita perlu mencermati dengan baik. Nah, yang selanjutnya kita perlu melihat bahwa dalam sebuah tim kerja pasti ada bagian komunikasi, pasti ada komunikasi yang baik, update hasil secara berulang, secara berkala, lalu ciptakan ruang diskusi secara terbuka karena tim yang dihargai juga akan nyaman untuk bekerja bersama-sama. Hargai setiap kontribusinya meskipun itu kecil, temuan-temuan kecil, hargai setiap kontribusinya. Lalu juga manfaatkan tools. Ada tools yang sekarang banyak dikembangkan, contohnya tools AI untuk bisa meramu hasil rekaman menjadi sebuah tulisan, jadi verbatim dan lain sebagainya. Manfaatkan teknologi untuk komunikasi dan dalam proses penelitian. Lalu review hasilnya dengan tools juga. Jadi seringkali ada yang melakukan analisis data dengan tools, tentunya melakukan analisis data pakai NIVIVO atau SPSS atau alat-alat yang lain. Pastikan kita juga paham secara paradigmatiknya, paham secara prosesnya, sehingga kita bisa mereview, oh hasilnya benar atau salah, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu mereview hasil tools. Ingat, tools itu hanya alat, jangan sampai kita percaya 100% dengan alat-alat itu, sehingga nanti akan menciderai apa yang sudah kita hasilkan. Nah, ini menjadi sebuah langkah proses menjadikan proposal sampai kepada penelitian untuk kemudian sampai kepada luaran penelitian. Nah, jadi kalau boleh saya akhiri, hemat saya penelitian yang bagus adalah penelitian yang sesuai dan selesai. Jadi kalau tidak sesuai, dia belum bagus, nggak selesai, penelitian itu juga tidak bagus. Itu menjadi sebuah hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Ya, jadi penelitian yang bagus adalah penelitian yang sesuai dan
selesai. Itu, teman-teman, ibu bapak sekalian, sedikit sharing dengan saya. Kalau, nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, dengan senang hati saya men-sharing-kan sependek yang saya tahu. Karena saya baru tahu pendek, belum yang panjang-panjang, itu. Jadi demikian kiranya dapat, berguna bagi ibu bapak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fibri untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa dan menambah wawasan kita bersama terkait dengan pendanaan hibah agar sesuai dengan proposal pengajuan. Dari materi yang disampaikan Pak Fibri, kita mengetahui bahwa banyak sekali sumber pendanaan, baik itu Dikti, NGO, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan proposal mendapatkan dana hibah, lalu melakukan aksi ABCD, yakni appreciation, be a good friend, calibrating, and doing. Baik kepada peserta webinar, jika ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Fibri, bisa dituliskan ke kolom komentar atau fitur raise hand. Baik Pak Fibri, di kolom chat sudah ada satu pertanyaan. Sejauh mana pentingnya penyusunan proposal yang realistis terhadap kelancaran pelaksanaan proyek penelitian yang diajukan dan didanai? Pada Pak Firby, waktu dan tempat kami. Iya, Persilahkan. makasih pertanyaannya. Sejauh mana pentingnya penyusunan proposal yang realistis? Ya, eee, proposal penelitian kalau donatur itu yang pasti harus realistis. Realistis itu pertama pertama yang harus dikerjakan dengan kita pasti atau pendonor tadi akan melihat kompetensi dari peneliti-peneliti itu. Contohnya saya, yang, eee, apa, rekam jejaknya melakukan penelitian dalam ilmu sosial dan keagamaan, lalu tahu-tahu saya mengajukan penelitian, terkait dengan, kripto atau bisnis gitu. Ya pasti, akan ditolak gitu kan. Jadi nggak realistis karena pertama kompetensi para penelitinya harus, sesuai dengan apa yang diajukan. Lalu yang kedua itu sesuai dengan kepentingan-kepentingan, para pendonornya. Kalau proposal kita nggak realistis sesuai dengan kepentingan mereka pasti juga tidak akan didanai. Terus yang kedua kalau kalau, tadi kepentingan tadi, eee, contohnya beberapa teman yang mengajukan pendanaan ke pemerintah. Pemerintah itu punya, RPJPR, rencana jangka panjang, penelitian dan kemajuan. Jadi ada, rencana strategis penelitian di Indonesia ada, lalu dia keluar dari itu, ya pasti tidak akan didanai, gitu kan. Lalu yang kedua, yang perlu kita pikirkan selain kompetensi dan juga kepentingan, lalu realistisnya soal waktu. Soal waktu, ini penelitiannya penelitian lapangan, namun hanya dikerjakan, dalam waktu 6 bulan. 6 bulan dalam, timeline penelitian yang diajukan di proposal tadi, atau proposal tadi sengaja dimunculkan karena dia pendanaannya hanya 6 bulan, kita penelitiannya penelitian lapangannya kita mau penelitian seluruh wilayah Jawa, pakainya metodologi yang kualitatif. Tanpa ada angket ya pasti tidak realistis. Itu susah untuk didanai gitu kan. Sehingga ketika kita berbicara soal, proposal yang, realistis, maka yang terjadi bagaimana kita menyusunnya berdasarkan kompetensi, berdasarkan, kepentingan orang yang atau lembaga yang akan menjadi pendonor kita, dan juga durasi waktu yang juga kita, perlu, cermati dengan baik. Itu, jadi sangat penting sekali untuk menyusun proposal yang realistis di situ. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak. Izin bertanya, Pak, adakah pengalaman menarik atau lesson learn yang bisa dibagikan kepada peserta terkait pengelolaan proyek hibah? Bapak, Ya. waktu. Ya, lesson learn-nya terkait dengan, proyek hibah itu yang pertama
soal tim sih. Jadi kita perlu melihat dan perlu mencermati bersama apa yang kita bisa kerjakan. Contohnya tim tadi belum belum solid atau timnya tadi tidak mau kerja atau ada kita sama-sama ada 3 orang yang di dalam satu satu proposal itu, lalu yang 2 tidak mau kerja nih, hanya mau namanya saja. Tapi itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Tantangan buat kita untuk apa? Bagaimana bisa mengelola itu. Kalau kalau ini kita sudah tanda tangan kontrak, tapi tim tadi tidak mau jalan dengan kesibukan dan lain sebagainya, maka kita perlu merancang hal yang lain. Contohnya, saya pernah dapat proyek hibah hibah buku, jadi nulis buku dengan satu dosen dari Sulawesi Utara. Oh, iya. Jadi hibah penelitian yang ulurannya harus berupa buku dari Sulawesi Utara. Nah, dalam perjalanannya kita sudah kontrak, sudah oke, dan dalam perjalanannya 2 bulan kemudian beliau sakit dan dia sampaikan, Pak, saya nggak bisa lanjutkan, saya tidak bisa lanjutkan proyek buku ini. Padahal proyek buku itu kita harus lakukan penelitian di Jawa, khususnya di Salatiga. Yang kedua, dia tugasnya adalah melakukan penelitian di Manado. Kita sama-sama bikin buku tentang harmonisasi sosial. Maka yang terjadi, dia sudah mundur karena masalah eh, kesehatan. Masalah kesehatan. Pertama saya tidak bisa jalan jauh karena didapati ada syaraf yang kejepit di situ. Lalu matanya juga bermasalah. Jadi tidak bisa berlama-lama di depan laptop. Akhirnya yang terjadi dalam pengelolaan itu karena timnya ini pincang, yang saya lakukan adalah saya izin, Bu, boleh nggak saya direkomendasi? Atau yang kedua, kalau Ibu nggak punya rekan yang direkomendasikan, boleh nggak saya cari tim lagi. Lalu dari situ kita berkomunikasi, intinya saya batalkan kerjasama dengan beliau, tapi saya cari tim baru. Lalu bagaimana dengan pelaporannya? Meskipun pelaporannya nama beliau ada, tapi dalam kenyataannya beliau tidak membantu bekerja dan hibah penelitiannya itu asisten penelitian tadi yang mendapatkan apresiasi tadi. Itu terkait dengan tim sih. Kalau saya selama ini tim kerjanya yang tahu-tahu sakit, ya akhirnya pincang di situ. Itu menjadi sebuah tantangan tantangan buat kita dalam proyek pengelolaan proyek. Yang kedua, pelaporan keuangan. Nah, pastikan kita punya tim yang jago melaporkan keuangan. Nah, kalau saya kurang jago melaporkan keuangan, maka yang terjadi saya harus punya tim atau punya asisten peneliti yang di mana ketika ada perjalanan, biaya perjalanan penelitian, beli barang-barang untuk mendapatkan penelitian atau menyusun FGD, harus ada tim yang melaporkan detail di situ juga, salah satunya terkait dengan pelaporan pajak. Nah, kemarin ketika tahun 2022 saya terkena tagihan pajak karena ternyata ada barang yang saya beli dan belum dilaporkan di pajak. Nah, hemat saya perlu ada orang yang tahu detail. Kalau memang di tim kita tadi belum ada orang yang jago untuk melaporkan penelitian, terutama pelaporan keuangan tadi, harus ada rekrut 1 orang khusus untuk lakukan penganggaran-penganggaran. Karena kalau kita kita mau melakukan sendiri itu yang akan kesusahan karena pengadministrasian dana dana penelitian atau pelaporan penganggaran itu yang agak rumit di situ. Sehingga butuh tim atau butuh orang yang berjalan di situ. Itu mungkin hemat saya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir yang ada di kolom komentar, selamat siang, izin bertanya terkait apa kendala yang paling sering dihadapi di lapangan ketika pelaksanaan proyek hibah, Pak, dan bagaimana strategi mengatasinya? Ya, makasih pertanyaannya. Memang kalau kalau kita mau proyek hibah penelitian, terutama dalam kaitannya dengan field research atau riset lapangan, yang perlu diamati adalah bagaimana kita tantangan terbesar adalah
ketika kita mewawancara dengan para petinggi atau pejabat atau eh, kalau kalau dalam bidang ilmu saya ada tokoh tokoh masyarakat atau tokoh adat yang paling paling sering adalah janjian yang meleset. Janjian yang meleset. Contohnya saya hanya ada di tempat itu 3 hari. Ternyata di hari yang sudah kita janjian, pejabat tadi dapat panggilan mendadak. Oh, dia harus ke pusat. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat buat kita kalau penelitian lapangan, kita harus beradaptasi dan kita harus bisa melakukan sebuah inovasi-inovasi kreatif untuk bisa menyiasati. Contohnya ketika mereka mereka kita sudah sampai di sana wawancara nggak bisa ketemu dengan pejabat yang dimaksud, yang saya lakukan adalah saya minta izin para pejabat itu untuk eh, mendelegasikan siapa yang berhak diwawancara nih. Akhirnya dia menunjuk, oh ini sekdanya atau ini staf saya atau apalah. Sambil itu ada tim untuk bisa melakukan sebuah dokumentasi di foto dan lain sebagainya. Sambil saya meminta izin untuk memberikan wawancara secara telepon kepada beliau. Atau yang kedua, tantangan yang kedua kalau di bidang ilmu saya adalah kita mau wawancara ketua adat ini. Tapi kalau wawancara ketua adat, dia mau memberikan informasi, dia harus lakukan ritual. Contohnya yang pernah saya lakukan di NTT ada satu ritual yang mereka harus potong ayam dan ayam tadi harus didapati hati ayamnya tadi merah. Tapi yang saya beli ayam di sana ternyata ayamnya hitam hatinya. Maka yang terjadi orang itu tidak mau memberikan informasi karena dianggap saya datang dengan motivasi yang jahat gitu, atau motivasi yang salah gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah tantangan. Lalu bagaimana? Ya, saya bilang oke, saya mundur dulu, nanti 2 hari kemudian saya datang. Akhirnya menambah pengeluaran untuk dapat stay di sana. Itu menjadi sebuah tantangan buat buat kita. Jadi kita perlu menetapkan dari awal tantangan-tantangannya. Kalau tadi di dalam frame yang saya sampaikan di depan tadi, alur alur penelitian tadi kita harus jelas dan kita harus punya strategi-strategi dalam menghadapi. Contohnya kalau penelitian lapangan tadi strategi untuk menghadapi pejabat-pejabat, kita harus punya plan A, plan B, plan C sehingga penelitian tadi tetap bisa berjalan dan dapat dikerjakan dengan baik. Itu teman-teman, Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dan menambah banyak wawasan kita tentang hibah dan bagaimana cara mengelola dana hibah tersebut dengan baik, serta tantangan dan strategi yang Bapak lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Baik, saya rasa webinar kali ini, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Baik Bapak, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11. Eh, Terima kasih atas materi yang telah Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih untuk wawasan yang telah Bapak sampaikan dan menambah pengetahuan kita bersama tentang dana hibah dan bagaimana cara mengelola dana tersebut. Terima kasih pula bagi peserta webinar yang telah bergabung pada hari ini. Semoga materinya bisa tersampaikan dan diserap dengan baik. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila selama memandu acara ini banyak kekurangan yang saya lakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Fibri. makasih, teman-teman. Terima kasih teman-teman semua.